Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Journey Comment. Oke teman-teman, di video kali ini kita melanjutkan cerita teman di part 1 kemarin yang berjudul pengalaman. Silakan teman-teman mendengarkan kelanjutannya ya. Semoga teman-teman suka. Setelah melihat-lihat lingkungan kebun sekitar, akhirnya kami memutuskan untuk istirahat di hari itu. Karena besok kita harus ke kebun yang saya kelola. Jadi saya reminder kembali, saat ini kita berada di kebun yang ditempati oleh dua teman saya. Jadi kita berlima ya, berlima orang lulusan dari kampus, akhirnya penempatan di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Morowali Utara. Jadi di Morowali Utara ini kebun yang dikelola oleh perusahaan itu berjumlah 3 kebun. Nah, kita sebut saja kebun yang nantinya saya kelola itu adalah kebun A. Kebun yang saat ini kita beristirahat ataupun dikelola oleh dua teman saya nanti adalah kebun B, dan juga ada satu kebun lagi kita anggap sebagai kebun C. Nah, kita saat ini beristirahat di kebun B yang dikelola teman saya 2 orang. Dan karena kita berlima, 3 orang ini, 3 orang lagi nanti akan mengelola kebun A. Nah, begitu dia pengaturannya setelah kita tiba di Morowali Utara ini. Oke, jadi kita istirahat, siap-siap besok untuk diajak oleh Bapak Manajer ke kebun A, kebun yang kami kelola. Ini kita istirahat, siap-siap besok paginya jam 5 kita sudah menunggu Bapak Manajer untuk membawa kami ke kebun A. Nah, di sini kita membawa semua barang-barang bawaan yang kita punya, yang kita miliki, kita bawa bersamaan dengan kita diajak ke kebun A untuk orientasi. Jadi seperti cerita sebelumnya, bahwa jarak perjalanan dari kebun B ke kebun A itu kurang lebih adalah 1 jam perjalanan. Jaraknya saya lupa ya berapa kilometer, yang jelas perjalanan kurang lebih itu 1 jam. Nah, jadi dari kebun B ke kebun A itu melewati beberapa desa juga, desa-desa terdekat lah dari kebun. Nah, kami keluar dari kebun B menuju desa terdekat, namanya Desa Tomata. Itu kurang lebih setengah jam perjalanan dari kebun B menuju ke Desa Tomata. Nah, dari Desa Tomata kami melanjutkan perjalanan lagi ke desa namanya Desa Taliwan. Nah, Desa Taliwan ini merupakan desa juga yang terdekat dengan kebun kami, kebun A. Nah, jadi kantor cabang yang kemarin saya ceritakan di awal itu merupakan kantor yang terletak di Desa Taliwan ini. Jadi dia posisinya itu berada di ujung desa, atau kita sebut kampung lah ya. Di ujung kampung itu nanti jalannya sudah jalan menuju ke area kebun, menuju ke kebun gitu. Jadi ini posisinya letaknya ini di ujung kampung gitu. Nah, setelah kita sampai di kantor cabang yang kalau di kebun ini kantor induknya ya. Kalau di kebun, di kantor yang di Taliwan ini adalah kantor induk yang merupakan kantor cabang atau perwakilan dari kantor pusat di Jakarta. Nah, kita sampai di kantor ini, akhirnya setelah sampai kantor kita diperkenalkan dengan staf yang sama juga pekerjaannya dengan kami. Di situ stafnya bernama Pak Ide. Nah, jadi kami mengelola kebun A ini saat ini yang sudah ada stafnya setelah kami datang berjumlah 4 orang.
Jadi 3 orang lulusan dari kampus dan 1 orang yang memang sudah bekerja duluan lah, bukan terlalu lama juga, dia baru beberapa bulan juga penempatan di sana. Dan sebelum kami datang, Pak Ide ini sendirian menghandle kebun yang seluas itu. Jadi kami datang diperkenalkan dengan Pak Ide. Di perkenalan awal bahwa Pak Ide ini saat ini menghandle kegiatan pembibitan tanaman dan juga pembukaan lahan sekaligus. Jadi menghandle semuanya karena ya stafnya hanya dia sendiri saat itu. Dan setelah mengobrol sebentar, kita diajak keliling ke kebun oleh Pak Manajer. Nah, dari kantor induk tadi kita menuju ke kebun A. Itu kurang lebih perjalanan sekitar 20 sampai 30 menit. Jaraknya kalau saya ingat itu sekitar 12 km dari kantor induk ke lokasi kebun. Nah, kita melanjutkan perjalanan. Nah, berbeda dengan jalan dari kebun B ke desa Tomata tadi. Kalau dari kebun B ke desa Tomata itu jalannya sudah lumayan ada perkerasan jalan, ada batu gitu, sudah dihampar di jalan, jadi tidak terlalu licin. Nah, kalau dari kantor induk saya ke kebun saya, ke kebun A, itu jalannya masih tanah. Jadi ya badan jalannya sudah terbentuk oleh alat berat grader gitu kan, tapi belum ada perkerasan jalan, masih berbentuk tanah. Tanahnya tanah kuning gitu, kayak liat gitu. Nah, jadi informasinya kalau pas hujan licin sekali. Nah, kebetulan waktu kami ke sana pertama kali itu tidak hujan dan kita kan menggunakan mobil juga. Jadi ya aman, kita ke sana. Setengah jam kemudian kita sampai di lokasi kebun. Nah, di lokasi kebun ini ternyata kebun yang kami kelola itu topografinya atau kontur lahannya itu berbukit-bukit. Jadi tidak datar, berbukit-bukit, sehingga untuk pematangan lahan atau pengelolaan lahan itu dibuatkan terasan. Semacam kalau di sawah itu teras ring gitu. Tapi lebarnya tidak selebar area ini sawah yang mau ditanam ya. Lebih kecil lah, lebih pendek gitu terasnya. Nah, jadi kita diajak ke lokasi pembukaan lahan. Pertama itu kita ngelihat alat berat di situ sedang mematangkan lahan yang mau ditanami tanaman. Kita keliling melihat lokasi. Jadi saat ini kita di kebun itu kan dibagi menjadi wilayah-wilayah gitu kan. Nah, jadi ada wilayah pertama yang lagi dibuka, itu kita sebut sebagai divisi. Nah, divisi 1 gitu kan. Nah, divisi 1 ini lagi dibuka lahannya yang persiapan untuk ditanami tanaman nanti. Jadi kita diajak keliling, ada alat berat, beberapa alat berat lagi bekerja, kita ngobrol-ngobrol di situ, kondisinya seperti ini. Nah, setelah dari lapangan kita diajak ke lokasi pembibitan tanaman, nah, di mana saat itu sudah mulai juga ada kegiatan di sana untuk penyiapan media tanam. Jadi ada, kita sebut di situ polybag ya, sejenis pot yang terbuat dari plastik. Nah, itu diisi tanah lalu disiapkan lokasinya untuk nantinya ditanam. Jadi kita diajak ke pembibitan, di sana juga kita diperkenalkan kegiatan-kegiatannya dan kondisinya seperti apa. Nah, awalnya di
pengelolaan kebun yang awal pertamanya itu ada kegiatan pembukaan lahan dan juga pembibitan tanaman, yang mengelola keseluruhan itu oleh Pak Ide. Pak Ide ini adalah staf yang pertama kali tadi sudah ditempatkan di Kabupaten Morowali ini. Jadi dia mengelola semua pembukaan lahannya, ya pembibitannya seorang diri, karena ya baru dia sendiri ditempatkan di sini. Jadi setelah kami datang, yang bertiga ini lulusan dari kampus, akhirnya kami dibagi tugas. Setelah pembagian tugas, saya dan juga teman saya yang satu kita sebut sebagai Pak Gio, itu ditempatkan di pembibitan tanaman. Selanjutnya Pak Ide dan teman saya yang satu lagi kita sebut sebagai Pak MB, itu bertugas di pembukaan lahan. Sehingga kita berbagi tugas, sudah ada 2 divisi, divisi pembibitan dan satu lagi divisi pembukaan lahan. Kemudian setelah melihat 2 pengaturan di lokasi ini, kita akhirnya kembali ke kantor induk, keluar lagi dan mempersiapkan tempat tinggal dan penyusunan barang-barang yang kita miliki di kantor induk. Nah, sekedar informasi, untuk tempat tinggal kami pertama di Kabupaten Morowali, kita tinggalnya itu di desa, ya, di desa Taliwan tadi, karena di kebun itu belum ada rumah atau mes apapun, sehingga kita tinggal di desa Taliwan. Nah, di situ kita tinggalnya ternyata satu tempat dengan kantor induk yang pertama kali tadi kita tiba itu di awal. Nah, jadi di kantor induk itu sudah ada bagian kantor-kantornya gitu, ruangan-ruangan kantor. Nah, tapi menyambung juga dengan bangunan kantor itu ada kamar-kamar yang sudah disiapkan gitu. Ada kamar staff dan juga ada kamar karyawan di belakangnya gitu. Jadi kita dibagi kamar di situ. Yang Pak Ide tadi sudah punya kamar sendiri gitu kan. Terus akhirnya kami bertiga itu, yang Pak MB itu kamar sendiri, lalu saya dan Pak Gio itu ditempatkan di satu kamar. Jadi kami sekamar tuh berdua masih, karena kamarnya kan kurang masih. Jadi kami tinggal di situ di kamar yang nyambung juga dengan kantor. Nah, setelah kami persiapan, sudah masukkan barang-barang kami ke kamar masing-masing. Kemudian kami diperkenalkan juga dengan tenaga umum yang ada di kantor. Kita sebut di sini ibunya namanya Mae, ya. Nah, di situ kita disampaikan tugas-tugas dari Mae ini, bahwa beliau ini bertugas bersih-bersih di kantor. Nah, juga nantinya akan membantu kami melengkapi kebutuhan seperti konsumsi dan yang lain-lain. Karena Mae ini kan orang kampung Taliwan situ juga, sehingga sudah familiar dengan lingkungan dan juga tahulah kondisi di situ. Nah, jadi nanti makanan yang kami makan itu disiapkan, dibuat oleh Mae ini. Akhirnya kami keliling-keliling di desa dulu pada hari itu, karena ya belum kerja lah hari itu, kita masih orientasi dulu lingkungan. Ini kita keliling-keliling di desa Taliwan. Nah, itu sambil nyari-nyari perlengkapan ya untuk barang-barang pribadi, sehingga kita sudah bisa istirahat dan yang lain-lain lah itu. Nah, malamnya kita coba ngobrol-ngobrol lagi tentang pekerjaan yang selama ini sudah dilaksanakan di sini.
sharing-sharing informasi dengan Pak Ide yang selama ini sudah duluan bekerja di situ kan, ngobrol-ngobrol, gali-gali informasi, sehingga untuk melanjutkan pekerjaan selanjutnya kita sudah punya gambaran. Nah, kemudian kita istirahat dan siap-siap besoknya untuk mulai bekerja di hari pertama. Semangat. Oke, untuk pengenalan pertama untuk jam kerja di kebun pada saat itu, ini berlaku untuk karyawan harian ya. Ini berlaku untuk karyawan harian. Jadi jam kerja karyawan itu adalah jam 6.30 sampai jam 11.30. Kemudian jam 11.30 itu istirahat setengah jam sampai jam 12. Kemudian dari jam 12 itu lanjut bekerja sampai jam 2 siang. Nah, kurang lebih jam kerja karyawan harian itu seperti itu, 7 jam kerja. Nah, berbeda dengan kita sebagai staff. Ya, artinya kan kita harus persiapan sebelumnya, sebelum jam kerja karyawan itu, kita ada persiapan-persiapan yang dilakukan, begitupun dengan setelah karyawan bekerja. Jadi untuk secara jam kerja mungkin ya kita mengikuti sama seperti karyawan harian, karyawan yang ada, tapi secara tanggung jawab kita bisa lebih fleksibel, menyeluruh gitu. Nah, jadi esok harinya itu kita biasanya bangun tuh jam 4.30 pagi ya, persiapan gitu kan. Semua aktivitas dilakukan pagi itu, terus siap-siap berangkat ke kebun itu biasanya jam 5.15 sampai 5.30 lah gitu. Tuh bisa maju mundur di jam-jam itu. Jadi berangkat ke kebun tadi dari desa Taliwan ke kebun kita. Nah, itu kurang lebih kan ya setengah jam gitu kan kalau lamanya. Ya, kalau misal kita ngebut cepat bisa 15 sampai 20 menit. Nah, itu kita biasa berempat berangkatnya bareng-bareng tuh. Sama-sama lah gitu kan berangkatnya. Nah, terus nanti kegiatan pertama di kebun itu biasanya namanya lingkaran pagi. Nah, itu jam 6 biasanya kan, sebelum karyawan itu bekerja jam 6:30, kita ada namanya lingkaran pagi dengan karyawan inti yang ada di situ juga. Sebelum ke karyawan yang harian tuh ada karyawan inti. Nah, itu kita melakukan lingkaran pagi di mana yang kita mendapatkan laporan pekerjaan yang kemarin dikerjakan, lalu kita aturkan untuk kegiatan hari ini apa saja. Nah, jadi pada saat lingkaran pagi itu kami berempat masih di tempat yang sama di lokasi pembibitan dulu ya, karena kan ada dua lokasi itu, pembibitan sama pembukaan lahan. Jadi pertama kita di lokasi pembibitan dulu, itu kita diperkenalkan dengan karyawan-karyawan yang sudah membantu kegiatan selama ini. Jadi kita diperkenalkan dengan tim pembibitan, di mana tim inti tadi yang tim utama di situ terdiri dari beberapa mandor. Jadi mandor ini adalah karyawan inti yang mengkoordinatori kegiatan di lapangan. Jadi mandor-mandor ini membawahi beberapa anggota di bawahnya sesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing gitu. Nah, jadi kita diperkenalkan setelah lingkaran pagi. Kemudian setelah ngatur sebentar, Pak Ide dan Pak MB itu kembali ke lokasi pembukaan lahan. Dan saya dan Pak Gio melanjutkan mengatur di pembibitan tanaman di situ. Nah, biasanya setelah kita ngatur-ngatur pekerjaan itu kita makan pagi ya, sarapan yang sudah kita bawa dari rumah, dari mes yang sudah dibuatkan oleh Mak E tadi. Kita makan bekal sama-sama di situ di pondok.
di pondok yang ada di lokasi tadi ya. Jadi di lokasi itu kita masih bentuknya pondok sederhana gitu, pakai kayu, terus pakai atapnya masih atap-atap yang tradisional yang terkenal di daerah situ, namanya atap rumbia. Dia sejenis atap nipah gitu. Nah, jadi dibangun pondoknya kecil aja di situ, yang penting untuk bernaung, bikin-bikin laporan dan segala macam. Kita makan sarapan di situ. Nah, setelah jam kerja tadi ketahui kita, jadi kita mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh karyawan selama jam kerja itu. Jadi ada mandor juga yang mengkoordinir, kita sebagai staffnya juga di situ yang mengarahkan juga kegiatan untuk lebih efektif gitu. Jadi setelah jam kerja selesai jam 2, akhirnya mandor yang tadi mengkoordinir itu membuat laporan pekerjaan apa yang sudah dikerjakan di situ. Terus kita sebagai staf memeriksa hasil pekerjaan hari itu, gitu. Mengecek apakah sudah sesuai, sudah dapat targetnya atau belum, dan yang lain-lain lah gitu. Kemudian kita membuat perencanaan yang akan dikerjakan untuk besok harinya. Nah, gitulah seterusnya. Nah, setelah ini saya akan menceritakan ya beberapa pengalaman yang saya alami selama bekerja di sana gitu. Timelinenya mungkin sudah tidak berurut lagi gitu. Tapi cerita-cerita yang akan saya sampaikan ini adalah cerita-cerita yang paling membekas di ingatan saya sampai saat ini selama bekerja di sana. Nah, nanti ceritanya seperti apa kita lanjutkan lagi di part berikutnya ya. Ini saya yang ingat pertama nih, kemungkinan yang akan saya ceritakan adalah tentang motor saya mogok di sana. Nah, jadi pertama kali datang tuh saya ada ke lokasi wisata di sana, katanya tuh wisata yang lumayan banyak dikunjungin orang-orang sana gitu kan. Terus pertama kali di Morowali itu saya diajak tuh ke sana dan bawa motor sendiri, motor inventaris dari kantor. Untuk detail ceritanya kita di part 3 nanti ya. Ya, semoga teman-teman bisa dengerin juga cerita-cerita yang selanjutnya di pengalaman saya di Kabupaten Morowali ini. Oke teman-teman, terima kasih untuk cerita kali ini. Di part 2 segini dulu. Nah, semoga teman-teman bisa terhibur juga dan senang dengan konten kali ini. Oke, terima kasih untuk yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk selalu dukung ya channel The Journey Comment dengan cara share, komen, like, dan juga subscribe tentunya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.